Balik lagi di OTD. Obrolan of the day. Masih bersama dengan Atta Halilintar dan Wah, udah sih. Saya sih tersinggung loh, Nabila, beneran deh. Nabila. Iya, karena saya barusan ngomong Nabila. Iya, Nabila. Sekarang karena kita temanya adalah demi konten, jadi kita tuh bikin kayak polling di Instagram. Wow. Supaya satu-satu, jadi Atta ngejawab dulu dan memberikan alasan terhadap jawaban tersebut. Oke. Pertanyaannya adalah membantu sesama itu sedekah apa ria? Karena Atta itu kan suka ngebantu orang gitu ya. Tapi banyak, bukan dia doang, YouTuber banyak yang begitu juga. Itu sedekah atau ria? Gak mungkin aku jawab ria. karena aku kan belajar dia salah satu orang agama. Aku tanya, Pak Ustadz, ini tuh sedekah atau ria kalau kita misalnya kayak bantuin orang pas COVID, ntar misalnya kita bantu orang yang gak bisa makan, orang yang segala macam bla bla bla. Kata Pak Ustadznya, yang menghitung itu ria atau enggak itu cuma Tuhan yang bisa, bukan manusia. Dan itu bisa masuk ke syiar juga kan? Bisa masuk ke syiar. Dengan kita bikin kayak gitu, banyak orang yang mau bersedekah, banyak orang yang mau bantu orang lain, banyak orang yang peduli sesama, berarti itu kan jadinya syiar yang baik untuk sama. Ngebantu nggak buat konten, bagus. Ngebantu dijadikan konten tapi tetap membantu, oke, nggak masalah. Ya masalah ketika... Yang penting kan kita nggak ngasih sampah kok. Nah, kalau itu jadi masalah. Lu marah-marah kan waktu itu ya? Marah-marah pada saat itu. Oke, Nabila, kalau ngelihat orang sedekah kan banyak konten-konten YouTuber tuh ngasih sedekah. Buat kamu tuh apa, ria, apa sedekah, apa gimana itu? Giveaway deh. Susah ya kayak Emang giveaway itu masuk sedekah? Hah? Giveaway itu masuk sedekah? Nah, kalau orang yang membutuhkan. Iya sedekah loh Kak, kan memberikan ya kan. Kalau kata gue giveaway itu kayak reward buat itu loh sebenarnya, kayak bukan sedekah. Kalau sedekah itu kita membeli, kita niatin untuk memberikan kepada orang. Nah, kalau giveaway? Ya kalau giveaway itu maksudnya kayak hadiah gitu. Menurut gue niatnya beda. Niat giveaway sama niat sedekah itu beda. Kalau menurut gue. Berarti orang-orang yang giveaway itu nggak punya niat sedekah ya? Menurut lu ya? Kalau gue nggak bisa gitu memposisikan bahwa itu sedekah. Kalau ya, berarti orang-orang yang memberikan giveaway itu tidak punya niat sedekah ya? Hah? Kalau gue sih nggak beda konteksnya. Kalau sedekah itu memang kita niatkan untuk bersedekah. Kalau giveaway untuk konten? Kalau mungkin ada kontennya juga, berarti menarik perhatian, iya kan? Berarti untuk konten ya? Yang pasti kalau giveaway nggak enak dong kalau kita bilang kita akan bersedekah, bagi-bagi sedekah, gitu nggak enak. Mungkin niatnya aja kali Kak, niatnya dulu. Ini gue mau niat sedekah tapi lewat giveaway gitu. Sebenarnya niat tuh bisa apa aja sih? Kalau sedekah tuh enak dari kantong sendiri. Misalnya gini, gue mau sedekah nih ke anak yatim. Dad, ayo dong lo kasih gue dong, ntar gue bagiin ke anak yatim. Itu kan sedekah dari lo, bukan dari gue. Ya kenapa kalau gue mau ngasih anak yatim kenapa harus lewat lo? Kalau giveaway kan dari sponsor. Ada yang dari sponsor. Ada yang dari sponsor, ada yang sendiri. Ada yang sendiri, kalau sendiri gimana? Nah, kalau sendiri bagus. Berarti sedekah. Kalau sendiri tergantung niatnya. Berarti giveaway bisa sedekah. Kalau giveaway itu kan lebih ke handphone. Endingnya di manfaatnya sih. Kan banyak orang yang dapat giveaway-nya. Oh alhamdulillah aku yang tadinya belajar nggak bisa jadi bisa belajar. Alhamdulillah sekarang hampir semua daring kita bisa giveaway misalnya ratusan atau ribuan handphone. Banyak orang yang bisa belajar. Tapi bisa jadi bahaya juga tak? Karena kalau misalnya anak nih dia kerjanya cuma main game doang terus dapat handphone yang bagus dia main game doang. Makanya jangan main game. Kebanyakan sih yang tepat sasaran. Kebanyakan sih giveaway yang aku video call ya. Selamat ibu menang. Ada yang dapat motor tuh sampai ya Allah dia udah nggak makan. Bener-beneran ya. Bener-bener kayak makannya tuh cuma nasi pakai garam. Bener. Dan dia itu harus nyari duit pakai motor, tiba-tiba dia dapat motor, rumahnya aja gubuk, dia habis itu dapat rezeki. Ada yang dapat handphone bisa jualan online shop, dia yang tadinya misalnya gak dapat pendapatan 300.000 per bulan jadi 5 juta gara-gara bisa jadi reseller barang, bisa jualan. Jadi banyak manfaatnya. Atta patut dicontoh. Tergantung bagus banget Atta, aduh keren. Bener-bener inspiring. Gak kayak lu otaknya jahat aja sama orang HP jahat aja. Enggak, kenapa gue jadi jahat? Kenapa lu tadi belok-belokin antara sedekah sama giveaway? Memang bener, ada yang misalnya nggak punya kerjaan dapat handphone dijual jadi punya duit. Sekarang gue tanya, lu kenapa nggak pernah bikin konten sedekah atau giveaway? Gue nggak pernah bikin konten. Lu nggak mau beramal ya? Kenapa? Lu nggak pernah beramal ya? Pernah dong, tapi beramal nggak usah bikin konten. Kenapa beramal harus bikin konten? Kenapa orang nggak pernah tahu lu beramal? Karena gue tidak mau ngomong-ngomong ke orang kalau gue beramal. Lu mau gue sumbang? Lu mau nyumbang gue? Enggak, gini aja, lu beramal sama anak yatim nggak? Apa? Lu mau nggak beramal sama yatim? Gua? Iya. Tiap hari? Tiap hari? Iya. Mana? Apa fotonya? Gua yatim. Ya gua juga yatim. Lu nggak punya bapak? Nggak punya. Gua juga nggak punya. Kenapa lo? Bapak gua nangis nih kalau denger lu ngomong gini. Bapak gua gimana? Ya nangis pari bareng bapak gue.
Tapi kita mau tahu Atta itu jujur apa tidak. Jadi langsung aja kita masuk Let's Be Honest with Atta Halilintar. Oke, Atta pegang iPad ini. Di sini Atta harus menjawab jujur, tolong diisi. Oke. Jawab nih. Ya. Minimal 3 ya. And 3, 2, 1, jawab. Dibaca yang benar, tak? Itu ada 5. Gua maunya kalau bisa 3. Citra saya di YouTube harus baik, kan lo citranya baik, tak? Lo nggak mau pilih? Enggak juga sih, saya nggak harusin juga sih. Udah, aku pilihnya cuma bisa 2 nih sama ini deh 3 no, be honest. Nih asal YouTube rame saya jabanin. Kan lu terima-terima tantangan tuh kadang lo ngapain gitu. Tapi kan di sini konteksnya bisa bagus bisa buruk. Coba jangan karena acara ini doang, coba harus jujur. Citra tuh coba. Citra saya di YouTube harus baik. Kayak misalnya Deddy Kobuzer kan di YouTube citranya kan gak asik. Ya kan? Kalau lu kan citranya bagus. Enggak, Atta mah gak gitu orangnya. Mana? Atta mah gak gitu orang. Jadi mah kan harus kelihatan baik. Atta gak gitu orangnya. Ih. Gua kenal Atta. Atta mah jujur orangnya. Nggak kayak yang lu tuduh-tuduhkan gitu. Mana? Nggak, lu tadi tuh penuduhan semua. Enggak, justru Iya, lu tadi penuduhan dong. enggak citra Ya, kalau saya di memang dia YouTube cuma harus baik bisa kan dua- emang dia ceritanya baik citranya. Enggak, dia pernah dia buat salah juga dia klarifikasi di YouTube. Mana? Nggak harus baik. Pernah kan, Tak? Pernah. Tuh, pernah. Lu jangan bikin Nah, gosip-gosip. lo gimana dengan citra lo di YouTube? Nggak harus baik, gue juga ngomong sembarangan. Lu doang citra. Kenapa lo nggak mau harus minta baik. maaf? Gue pernah juga minta maaf, dia juga pernah minta maaf. Semua YouTuber juga pernah ada yang minta maaf. Ih, Ya udah. udah nih, udah. happy. Happy. Oke, sekarang nih, saya tidak masalah menjadikan urusan percintaan sebagai konten. Ya memang nggak masalah percintaan dia, kenapa Lu masalah? nggak takut kayak netizen tuh kayak ikut campur dalam masalah percintaan lo, tak? Kayaknya gini sih ya, kan orang cinta itu kebahagiaan dalam hidup ya. Menurut aku suka nge-sharing sesuatu yang bikin aku bahagia sih. Mantap. Tapi Kan kalau kayak banyak kita bahagia punya orang yang bisa kita sayangi dan disayangi, itu bahagia, bagus kita share. Kita ke orang tua kita, bagus kita share. Kita senang main sama adik-adik kita share. Menurut aku harus itu sih. Masa yang kita share harus berantem-berantem, harus ini, harus itu, ya enggak lah. Kita Oke, share-nya tapi yang baik-baik. gue tanya gini, Tak. Ini kan ada tulisan asal YouTube gue jabanin. Lu bilang enggak kan? Enggak. Enggak. Enggak Oke. gitu juga. Oke, Gitu. enggak gitu juga. Berarti ada batasan dong. Ada batasan. Apa yang nggak mau lo lewatin? Ya mungkin gua sebisa mungkin ya nggak mau menjatuhkan atau menjelekkan orang. Sebisa mungkin. Jadi tidak mau merugikan orang Gak mau lain. merugikan orang. Terus, jadi kalau misalnya gue mau bikin konten itu, gue sekarang nih bakal merugikan, gue nggak akan mau bikin gitu. Jadi gue nggak mau menyakiti orang, nggak mau ini orang, gue jadi sibuk di hidup gue sendiri aja kalau Oke. sekarang. Jadi kalau misalnya lo bikin konten nih, kontennya misalnya pilihannya mempermalukan diri lu sendiri atau mempermalukan orang lain. Lo bikin mempermalukan diri sendiri. Gue lebih mending mempermalukan diri sendiri. Oke, Atta Halilintar. Nabila. Atta. Sami. Jadi, Sekarang Be Honest bersama Nabila Ayu. Oke. Nabila. Kita beri waktu Nabila. Mas Dedi akan menghitung. Oke. Tolong di checklist yang kamu banget. 3, 2, 1, mulai. Apakah saya ketagihan untuk bikin video seksi di TikTok? Karena bisa aja ketagihan. Kepribadian saya sama persis seperti yang terlihat di kamera. Saya butuh popularitas, fisik paling utama, yang lain gak penting. Saya butuh pasangan yang kaya raya. Kita cuma satu deh. Ini pertanyaannya. Saya butuh. Ih, kalau gue nih, ini kalau lo nanti lo cek gue ya. Ya, Salah bilang. Aduh, ini kayak aku cuma bisa jawab satu deh. Cuma satu doang Nabila. Ya kan aku nggak Saya ketagihan bikin video seksi di TikTok. Kamu di TikTok semua pamer-pamer. Enggak juga. Ya tadi.
Enggak, tapi misalnya aku kalau misalnya pakai baju, misalnya masih tertutup gitu loh Kak Igun, nggak pernah memperlihatkan gitu loh. Nggak ketagihan, popularitas. Saya butuh popularitas, emang kamu nggak butuh popularitas? Popularitas oke deh, masih bisa deh. Nah. 2 aja deh kayaknya. Karena fisik menurut aku nggak juga. Fisik yang paling utama, yang lain nggak penting. Orang kan pertama kali fisik dulu. Tapi kalau aku nggak juga sih, maksudnya kita nggak cuma ngeliat apapun dari fisik gitu, bisa juga dari sikap dia, hati dia gitu. Saya butuh pasangan yang kaya raya. Kamu mau makan cinta sampai tua? Saya bisa kerja. Gimana ya? Yang ya kaya nggak raya. nggak juga sih, cuman ya. Say, butuh kali. Ya kaya raya, tapi kalau misalnya dia nggak setia sama aja kayak gue ya nggak sih? Saya butuh pasangan yang kaya raya. Saya butuh pasangan. Aku bisa, ya bener kata Dedi, aku bisa kerja soalnya, jadi kayak ya udah. Bisa kerja kan? Iya. Gun, lu duduk sini. Yang penting bisa menghidupi aku. Ya, ayo gue duduk situ. Coba. Ya, coba ya. Let's be honest with Ivan Gunawan. Ini harus ngapain sih? Aduh, deg-degan banget deh. Ini ngapain sih? Aku harus gimana sih? Itu. Siap? 1, 2, 3. Saya ketagihan. Kekecilan gak sih Kak? Kekecilan. Ya. Lu murah ya? Iya, gue mau murah. Gue mah apa adanya. Saya Semuanya ketagihan Bikin video seksi di TikTok. Iya. Kan Karena Anda tidak seksi. nggak seksi. Jadi Anda butuh. pengen seksi. Masuk Pengen. akal. Masuk akal. Masuk akal. Saya butuh Oh, popularitas. harus super mega bintang, popularitas jangan sampai redup. Harus selalu menyala. Masuk akal. Masuk akal. Kepribadian saya sama seperti yang terlihat di kamera. Ya sama, apa adanya begini ya Nggak udah. ditutupin. Nggak ditutupin. Nggak ada bohong-bohongan. Nggak ada bohong-bohongan. Oke. Dikit. Masuk akal. Dikit. Ada. Bohong dikit ada ya? Adalah dikit Ada lah ya. tipis. Fisik paling utama, yang lain nggak penting. Ya. Benang-benang tarik semua. Manja, gigi, alis. Fisik. Di body doang. Saya nih. butuh pasangan yang kaya raya. Iya capek ya kali ya kalau kerja tiap hari ya. Ada pasangan yang kaya raya kayak bisa dihidupin deh kita gimana? Hah? Kalau Nabila kan masih pengen kerja, gue udah gak pengen kerja, pengen ada pasangan kaya raya gimana? Pengen pensiun deh kayak gini. Gimana? Enggak, ini host harus sama dia gitu ya. Kenapa? Kesannya ini manusia. Gue kalau gue dapat pasangan kaya raya, gue gak mau menghabiskan waktu dengan durasi lama syuting sama lo begini. Ya tapi kan lu kan pengen punya karya, lu pengen kerja. Gak apa-apa, yang penting popularitas nyala, pasangan kaya raya, gue bisa punya segalanya gak ada masalah. Terus dipiara gitu sama orang. Hah? Dipiara gitu sama Ya pasangan. gak ada masalah. Nggak ada masalah. Gak ada masalah. Enjoy life. Ivan Gunawan. Ya udah, oke, kita break dulu. Habis ini kita masih akan menggali bintang tamu kita tetap di OOTD. Obrolan of the day. Tapi pertanyaan gua, emang ada gitu bintang tamu didudukin di sini bakal ngomong viewers gitu? Ya ada aja. Siapa? Kalau emang dia bener-bener nyari Ya nggak viewers. mungkin lah. Ada orang yang main Instagram aja gila-gila nyari like loh.